Perkenalkan, nama saya Bertrand Cornelius Sianipar dengan NIM 11S22031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman bahasa C. Yang pertama yaitu perkenalan atau dalam bahasa Inggris intro. Nah, struktur bahasa pemrograman C terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu preprosesor direktif digunakan untuk menyertakan file header dan mendefinisikan konstanta. Contoh include, studio H, dan stdefme p13.14. Yang kedua yaitu variabel declaration digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program. Contoh in X dan char word. Yang ketiga, function prototype digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang akan digunakan dalam program. Contoh printf umur saya adalah. Yang keempat yaitu main function atau fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali ketika program ini dijalankan. Ini harus memiliki sintaks berikut, yaitu in main atau kode program. Yang kelima yaitu statement, adalah perintah yang digunakan untuk mengontrol alur program. Contoh if, else, while, for, dan lain-lain. Yang keenam, function calls digunakan untuk memanggil fungsi yang sudah deklarasikan. Yang contohnya print hello, add numbers. Return statement digunakan untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi dan mengembalikan nilai kepada fungsi yang memanggilnya. Contoh return null pada main function. Di sini saya akan langsung melakukan output dari pemrograman bahasa C, yaitu first. Nah, di sini output yang keluar yaitu umur kamu adalah no. Umur kamu adalah 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan data tipe. Nah, variabel adalah sebuah lokasi di mana memori yang digunakan untuk menyimpan data. Sementara pada saat program dijalankan dalam bahasa C, variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan dengan menentukan tipe data yang digunakan dan memberi nama variabel. Berikut merupakan tipe data yang umum digunakan pada bahasa pemrograman C. Yang pertama itu ya, pertama kita include, kita cetak utamanya yaitu kita cetak A sama dengan 10, B sama dengan 22 desimal, C dan D. Lalu kita akan memprint in, float, double, dan char. Dan kita gunakan return null, yang dimana itu untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi dan mengembalikan nilai kepada fungsi yang memanggilnya. Dia akan memanggil fungsi dari in, float, double, dan char. Langsung saja kita aplikasikan. Nah, di sini output yang keluar yaitu in sama 10, float. Dia akan mengeluarkan apa yang kita perintahkan dari in, float, double, dan char. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang operator, yaitu operator yang pertama yaitu operator aritmatika. Nah, format specifier version 2F ini pada line 7, 9, 11, 13, dan 15. Kegunaannya yaitu untuk membatasi jumlah angka desimal di belakang koma untuk variabel float, di mana specifier version 2V ini memberikan perintah agar kode program yang dijalankan hanya mencetak 2 angka di belakang koma. Nah, kegunaan kode program pada line ke-12 ini itu agar kodenya
uh, yang dijalankan dapat memberikan hasil yang tepat untuk bilangan bulat yang tidak habis dibagi dan membagi, di mana ketika bilangan tersebut tidak habis dibagi hasilnya akan menjadi bilangan desimal. Di sini saya akan langsung melakukan outputnya. Nah, di sini 2 tambah 3 dia akan menjadi 5, dan dia akan melakukan dua bilangan desimal di belakangnya dan seterusnya. Lalu ada yang namanya operator perbandingan, di mana ini ketika keluaran yang diberikan adalah 0 berarti hasilnya adalah false, dan jika keluarnya adalah 1 maka hasilnya bernilai true. Ini dia. Dua itu tidak sama dengan 3 maka dia false. 2 faktorial itu sama dengan 3 maka dia true. 2 lebih kecil dari 3 maka dia true. Angka 0 ini yaitu false, angka 1 ini yaitu true. 2 lebih besar dari 3 itu false, 2 lebih kecil sama dengan 3 itu true, dan 2 lebih besar sama dengan 3 itu false. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang operator excitement, yang dimana fungsi operator excitement itu kegunaan program pada line kelima ini, yaitu untuk menyimpan variabel float c, di mana variabel float c ini adalah nilai floating point atau bentuk desimal dari a yang sebelumnya sudah didefinisikan sebagai integer. Hal ini bertujuan untuk memberikan bilangan desimal dari hasil assignment yang diberikan, karena dalam operator assignment ini hasil operator dari bilangan tidak selalu bilangan bulat. Nah, kegunaan program pada line ke-14 ini sampai ke line 16 adalah untuk memberikan hasil sisa bagi atau modulo dari 2 dengan 3. Mod adalah operator matematika yang memberikan sisa hasil bagi dari sebuah operasi pembagian ketika bilangan yang lebih kecil dibagikan dengan bilangan yang lebih besar, maka hasilnya adalah 0, sehingga bisa sisa pembagiannya adalah bilangan yang lebih kecil tersebut. Ketika A mod B, di mana kedua bilangan tersebut adalah tipe integer, maka hasilnya akan mengembalikan bilangan integer juga, yaitu A sama dengan 2. Langsung saja kita aplikasikan. Ini ya, 2 tambah sama dengan 3 dia bahkan menjadi 5, dan 2 kurang sama dengan 3 dia akan menjadi minus 1, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu operator logika. Nah, ketika keluaran yang diberikan adalah 0 berarti hasilnya false, dan jika keluarannya logik adalah 1 maka hasilnya bernilai true. Langsung saja kita aplikasikan. Nah, 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 maka dia itu akan true. Betul, jika 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 maka dia akan true. 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 dia itu juga akan true. Sebaliknya, 2 faktorial dari 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1 itu false. Yang terakhir dari operator ini yaitu operator bitwise. Nah, pada line ke-9 ini pada line 9 hasilnya adalah 3, karena
kita menggunakan operator L, yaitu operator bitwise OR. Ketika salah satu nilai dari setiap bit hasil operasi adalah 1, maka hasil dari inputannya adalah 1. Nilai biner dari 2 sama dengan 0010, 3 sama dengan 0011, sehingga hasilnya adalah 0011 dalam desimal sama dengan 3. Pada line ke 11 ini hasilnya akan menjadi 1 karena kita menggunakan operator kutip atas, yaitu operator bitwise XOR. Ketika nilai dari kedua bit berbeda, maka operator ini akan menghasilkan nilai biner 2 sama dengan 0010, 3 sama dengan 0011, sehingga hasilnya adalah 0001 dalam desimal sama dengan 1. Pada line ke-13 ini hasilnya akan menjadi 16 karena kita menggunakan operator lebih kecil sama dengan 2 kali, yaitu operator left shift. Operator ini akan memindahkan bit ke kiri sebanyak posisi yang ditentukan. Nilai biner dari 2 sama dengan 000010, 3 sama 6 kali 0 dan 11, penulisan biner dalam bentuk 8 bit. Dalam hal ini nilai 1 bit pada nilai biner 2 digeser sebanyak 3 posisi ke kiri, mana 3 adalah nilai operan kedua di soal, sehingga hasilnya adalah 1000000 dan desimal sama dengan 16. Pada line ke-15 hasilnya adalah 0 karena kita menggunakan operator lebih besar sama dengan 2 kali, atau geser ke kanan sebanyak 2 kali, itu akan memindahkan ke kanan sebanyak posisi yang ditentukan. Nilai biner dari 2 000010, 3 000011, penulisan biner dalam bentuk 8 bit, sehingga hasilnya adalah dalam desimal sama dengan 0. Ada line ke-17 hasilnya adalah -3 karena kita menggunakan operator gelombang, yaitu operator bitwise not. Operator ini akan mengembalikan nilai binar, kemudian bilangan binar yang dihasilkan akan dikonversi menjadi bilangan dalam bentuk desimal, sehingga akan hasilnya itu 2 complement sama dengan -3. Langsung saja kita runkan, maka hasilnya ini 2 dan 3 sama dengan 2 mutlak 3 sama dengan 3, 2 angkat 3 sama dengan 1, 2 geser ke kiri sama dengan 3, 2 geser ke kanan sama dengan 0, gelombang 2 sama dengan -3.